Perkenalkan, nama saya Margaret Angelina Mangelep dengan NIM 18704060. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan materi-materi tentang metode riset epidemiologi. Yang pertama yaitu konsep penyakit dan hipotesis penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup, dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Hipotesis adalah pernyataan sementara. Selanjutnya, frekuensi penyakit yang terdiri dari definisi kasus, insiden, dan prevalensi rate dan risiko. Definisi kasus adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah penderita penyakit yang sedang ditelaah atau tidak. Insiden, jumlah kasus suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi pada waktu tertentu tidak hanya ditentukan pada frekuensi di mana kasus baru terjadi dan didiagnosis, tetapi juga pada durasi rata-rata suatu penyakit, misalnya waktu pemulihan atau kematian. Prevalensi adalah jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada suatu waktu sebagai proporsi dari jumlah total orang dalam populasi itu. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Risiko adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko suatu penyakit atau infeksi tertentu. Selanjutnya adalah ukuran asosiasi yang terdiri dari odds, rate, risk ratio, perbedaan risk dan rate risiko yang disebabkan populasi. Odds ratio adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor risiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok berisiko atau terpapar faktor risiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak berisiko atau tidak terpapar faktor risiko. Risk ratio adalah rasio probabilitas hasil dalam kelompok yang terpapar dengan probabilitas hasil dalam kelompok yang tidak terpapar. Bersama dengan perbedaan risiko dan rasio peluang, risiko relatif mengukur hubungan antara paparan dan hasil. Selanjutnya yaitu ekologis, cross-sectional, kontrol kasus, cohort, intervensi, dan community based. Ekologis adalah studi yang fokus pada perbandingan dan pengamatan kelompok atau grup atau kumpulan individu atau populasi di tempat tertentu. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit atau outcome lain secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Kasus kontrol atau case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit atau outcome terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Studi cohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan kemudian diikuti atau di follow up hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Intervensi membandingkan data dari sekelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama tetapi tidak dilakukan intervensi apapun. Studi ini termasuk penelitian epidemiologi analitik. Community based, penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Selanjutnya, bias, pengganggu atau confounding, dan efek modifikasi. Confounding bias dalam estimasi efek pajanan atau faktor risiko terhadap kejadian penyakit yang ingin diteliti akibat kekurangan, sebandingan, atau lack of comparability antara kelompok atau populasi terpajan dan kelompok atau populasi tidak terpajan. Efek modifikasi atau interaksi adalah keberagaman heterogenitas, variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau outcome
pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base population, suatu situasi di mana dua atau lebih faktor risiko yang memodifikasi, atau besar atau arah, efeknya terhadap kejadian atau outcome. Yang selanjutnya adalah analisis multivariabel logistik, Poisson, dan regresi binomial. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Analisis regresi Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel dependen yang menyatakan data terhitung atau data count berdistribusi Poisson dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi nilai satu peubah berdasarkan nilai peubah yang lain. Peubah yang diprediksi dinyatakan sebagai peubah terikat, sedangkan peubah yang memprediksi dinyatakan sebagai peubah bebas. Selanjutnya, ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Yang pertama, objek penelitian yang homogeni, objek penelitian yang mudah rusak, penghematan biaya dan waktu, masalah ketelitian, ukuran populasi, dan faktor ekonomis. Selanjutnya, topik khusus, pencegahan dan penyaringan atau screening epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit, kesenjangan kesehatan. Screening adalah sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Melakukan tes screening pada orang-orang yang berada dalam kondisi sehat untuk mengambil sampel penyakit tanpa gejala dan dapat bermanfaat jika dilakukan pencegahan dini untuk meningkatkan prognosisnya. Tes ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas jika identifikasi mengarah pada pencegahan primer dan sekunder. Epidemiologi molekuler atau molekular epidemiologi merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Geografi kesehatan adalah bidang penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang didasari pada berbagai faktor geografis mempengaruhinya. Kesenjangan kesehatan adalah kesenjangan dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi yang berbeda. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang materi metode riset epidemiologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.